crew walking with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 SMA Terpadu ingin melakukan debat yaitu tentang mapel bahasa Indonesia. Debat tentang posisinya yaitu penggunaan internet di konvers Natal memudahkan para siswa untuk mengerjakan tugas. Di mana terdapat dua tim, yaitu tim pro yang terdiri dari saudara Soleh argumen pertama dan saudara Ali argumen kedua dan saudara Muhid sebagai kesimpulan. Dan di sebelah kiri saya terdapat tim kontra, yaitu di mana saudara Irul sebagai argumen pertama dan saudara Nafis sebagai argumen kedua dan saudara Ivan sebagai kesimpulan. Oke, biar tidak lama-lama, mari kita mulai debat kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk tim pro kita berikan waktu untuk melakukan atau menyampaikan argumen pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan argumen dari tim pro. Keberadaan internet memberikan dampak positif bagi seluruh santriwan-santriwati pondok pesantren Al-Fatihah. Penggunaan internet termasuk remaja pada umumnya, khususnya di masa sekolah. Di sana mereka dengan cepat bisa mendapatkan informasi, bisa mencarinya dengan menggunakan Google atau dengan cara yang lain. Cukup sekian dari saya. Oke, untuk yang selanjutnya kita berikan tanggapan kepada tim kontra. Pada tim kontra waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya perwakilan dari tim kontra ingin menyanggah argumen dari tim pro. Ini saya tidak setuju karena jika anak-anak terlalu dibiarkan untuk menggunakan internet, mereka sangat tidak 50% di antara mereka tidak akan mengerjakan tugas. 50% di antara mereka hanya akan menonton video atau game-game yang ada. Oke, yang selanjutnya kami berikan tanggapan untuk kepada tim pro. Oke, di sini saya akan menyanggah saudara Iman. Tidak semuanya santri 50% mengerjakan tugas, 50% tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Ada kalanya kita mencet otak untuk refreshing. Jika kita sudah mengerjakan tugas, apa salahnya kita refreshing? Tujuan refreshing itu biar otak kita tidak stres untuk memikirkan tugas terus menerus. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan memberikan tanggapan kepada tim kontra. Ini saya akan memberikan tanggapan kepada tim pro. Apakah lantas kalau tugas sudah selesai dan anak-anak lantas kalau tugas mereka, apakah benar mereka sudah selesai mengerjakan tugas kalau akan menonton video? Buktinya di banyak kasus sekarang anak-anak telah mengerjakan
dikarenakan saya yakin karena mereka itu memang mungkin ada bagian yang fokus dalam mengerjakan tugas menggunakan internet, tapi bagian lainnya pasti ada yang mengerjakan tugas itu tidak maksimal seperti yang bagiannya lagi. Mereka cuma sekedar menonton video atau bermain game. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen pertamanya. Tim kontra pada tempat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami perwakilan dari tim kontra, sekarang saya akan menyampaikan argumen, yaitu tidak setuju dengan diadakannya pengaksesan internet di pondok internet Al-Islam. Tidak setuju karena dengan adanya pengaksesan internet di pondok internet Al-Islam dapat memudahkan siswa untuk terjerumus ke dalam dunia yang tidak senang dilakukan oleh masyarakat remaja. Contohnya bisa gampang kecanduan melihat anime, melihat video porno dan yang lainnya. Ya. Oke, yang selanjutnya kami berikan kepada tim pro untuk menyanggah argumen dari tim kontra. Oke, saya Muhammad Ali Fadlur Rahman, saya dari tim pro. Dalam posisi ini ada juga dampak positif pada penggunaan internet bagi siswa-siswi pondok Al-Islam. Di sini siswa dapat mendapatkan informasi lebih maju, pasti dan cepat, memungkinkan siswa berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mendatangi orangnya, seperti kita meng-email kepada guru-guru jika pertanyaan soal yang tidak tahu. Lalu bagi siswa dan siswi bisa mengerjakan tugas sekolah dengan mudah dan cepat karena adanya aksesnya internet. Dengan mengakses internet kita bisa lebih tahu tentang dunia, memudahkan mencari informasi dan lebih mudah untuk memasarkan dan lebih mudah untuk mencari informasi yang lebih detail dan meluas, dan wawasan bisa dan meluaskan wawasan para santri dan santriwati konten atas. Cukup dari saya. Oke, yang selanjutnya akan memberikan untuk tim kontra untuk menyanggah. Saja, ya memang dengan adanya internet bisa memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang yang berada di kejauhan, contohnya mengirim email kepada guru, dan juga bisa mendengarkan materi hanya dengan melalui nonton di video atau presentasi. Tapi apakah melihat video dari kejauhan itu bisa 100% menjamin siswa untuk benar-benar mendengarkan penjelasan? Sedangkan di kelas pun masih banyak siswa yang tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan banyak yang tidur. Apalagi siswa yang mendengarkan dari kejauhan dan hanya lewat layar kaca. Dan yang kedua, dengan ada kata saudara Andi, dengan ada internet itu bisa membantu siswa untuk mengerjakan tugas dengan cepat. Memang dengan adanya internet itu dapat memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas dengan cepat. Tapi lihat dulu prosesnya, dari bagaimana prosesnya siswa itu mengerjakan tugasnya dengan cepat. Ya kalau hanya dengan mengcopy paste dari blog atau Google ke Word, cepat sekali, bahkan tidak perlu usaha. Jadi saya tidak setuju
sudah ada internet. Buat apa susah-susah cari di buku atau di sumber pengetahuan yang lainnya kalau di internet sudah tertera yang lengkap. Ya. Mungkin dan selanjutnya akan diberikan untuk tim pro untuk penyangga. Oke, dan selanjutnya kami berikan untuk tim pro untuk menyampaikan argumen yang kedua. Tim pro sudah dapat. Oke, ini saya akan menyampaikan argumen yang kedua yang berbunyi ada juga dampak positif pengguna internet bagi siswa dan siswi Pondok Pesantren Darul Pusat mendapatkan informasi lebih maju, pasti, akurat dan tepat. Memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mendatangi orangnya. Bagi siswa dan mahasiswi bisa mengerjakan tugas di sekolah dengan mudah dan cepat. Dengan mengakses internet, kita bisa lebih tahu tentang dunia luar yang begitu luas, memudahkan mencari informasi. Sekian dari saya. Oke, untuk yang selanjutnya kami berikan tanggapan untuk menyanggah dari tim pro. Untuk tim kontra kami sudah terdapat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Aminin, saya di sini akan menyanggah argumen yang disampaikan oleh saudara Mu'i. Kalau bicara belum tentu atau tidaknya, semua siswa belum tentu mengerjakan tugas dan belum tentu tidak mengerjakan tugas. Kalau bicara belum tentunya, semua orang Islam belum tentu masuk surga dan semua orang kafir belum tentu masuk neraka. Jadi dengan adanya pengajian internet di Pondok Pesantren Darul ini merupakan salah satu faktor yang dapat menjerumuskan para santri dan para siswa dapat kecanduan ke dalam alam kepornoan dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya kami berikan kepada tim pro untuk menyanggah. Oke, di sini saya akan menanggap argumen dari tim kontra.
Di antaranya adalah berupaya belajar tentang internet serta situs di jaringan sosial yang ada di internet tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar setidaknya para orang tua mengetahui seperti apa teknologi sekarang ini dan bisa mengawasi adanya pada saat berselancar di internet. Beritahukan tentang bahaya yang mengintai yang dalam penggunaan situs jaringan sosial. Mungkin yang selanjutnya kami berikan kepada tim kontra untuk menyanggah. Jadi ini saya akan menyanggah tim pro. Memang kalau orang tua itu memberi peringatan atau memberitahukan bahayanya melihat video yang seperti pornografi dan sebagainya, itu mungkin akan mengurangi. Tapi ada kemungkinan juga anak itu tidak mendengarkan, bukan tidak mendengarkan, mereka mendengarkan, cuma mereka akan tetap membuka. Pasti ada kemungkinan seperti itu karena sudah banyak kasus. Meskipun orang tua mengingatkannya berkali-kali, tetap saja ada anak yang membuka situs-situs terlarang. Sekian. Oke, kemudian selanjutnya kami berikan untuk tim kontra untuk menyampaikan argumen yang kedua. Untuk kontra masih ada kesempatan. Oke, saya mengajukan dari tim kontra untuk menyampaikan argumen kedua. Tidak setuju karena jika siswa terlalu banyak menonton komputer, maka otak kita akan malas memikirnya. Kalau kita makin malas memikirkannya, kalau begini terus, maka otak kita tidak akan berfungsi lagi seperti biasanya. Seperti kita menonton komputer terus dan melihat branding untuk mengetahui jawabannya. Kemudian. Yang selanjutnya kami berikan kepada tim pro untuk menyanggah argumen dari tim kontra. Untuk tim pro waktu tertempat. Ini saya dari tim pro ingin menyanggah saudara Rasul. Katanya tidak bisa tidak memikir dengan biasanya. Belum tentu. Google juga bisa menambah kita wawasan lebih banyak daripada yang kita membuka buku pelajaran dan lain-lain. Kita juga bisa mengetahui di luar dunia, di luar kota banyak sekali seperti berita-berita yang malam-malamnya sekarang di COVID, terus narkoba dan lain-lain. Dan Bentley juga bisa memudahkan anak-anak menjawab soal-soal dari guru. Tapi juga Bentley punya dampak negatifnya, yaitu ada yang soal-soal yang belum, jawaban-jawaban yang belum lengkap gitu, seperti fisika. Dan ada cara-caranya yang diketahui itu tidak sama dengan soal. Ya, selanjutnya kami berikan kepada tim kontra untuk menyanggah. Oke, di sini saya akan menyanggah tim untuk
informasi lebih luas tentang segala sesuatu yang ada di luar atau di dalam. Tapi jika kita tidak melakukan praktek lapangan, aku rasa tidak akan terlalu mengenal gitu apa yang disampaikan. Dan bahkan sekarang banyak berita-berita hoax yang disebarkan di internet. Seperti contoh, ada perampokan dan lain sebagainya. Mungkin itu 70% itu benar, tapi ada kemungkinan itu hoax yang disebarkan oleh orang lain. Seperti penampakan seseorang yang bisa terbang dan lain-lain. Itu kan kemungkinan hoaxnya itu kan sangat tinggi. Dan jika kita apa-apa melihat internet, dan jika apa-apa bisa melihat internet, otomatis kan internet itu berhubungan langsung dengan cahaya atau layar yang kita tonton. Itu bisa menyebabkan mata kita lebih cepat rabun dari biasanya. Sekian. Oke, untuk yang selanjutnya kita berikan kepada tim Pro untuk menyangka. Untuk tim Pro sudah tempat yang dipersilakan. Oke, saya akan menanggap saudara Ivan. Apakah sampean bisa melihat terus dekat rabun? Ini kan di laptop itu kan ada pengambilan cahayanya. Nah, kita ambil saja cahaya itu, dikecilkan cahayanya, tidak terlalu terang, seakan-akan mata kita itu fresh lah, lihat tugas-tugas, lihat konten-konten, jadi itu. Apa gunanya ada pengecil cahaya, jangan cahaya program digunakan, percuma jangan. Cukup sekian dari saya. Oke, kemudian selanjutnya kami berikan kepada tim kontra untuk menyangga. Untuk tim kontra waktu dan tempat kami silakan. Meskipun kita bisa mengatur cahaya di komputer, tapi kalau kita menonton laptop terus-terusan, maka mata kita akan tetap rabun. Cukup sekian. Oke, kemudian selanjutnya kami berikan kepada tim kontra untuk menyangga. Untuk tim kontra waktu dan tempat kami silakan. Saya dari tim kontra ingin silakan sebuah gagasan di mana jika kita berbicara tentang pengecilan cahaya atau mengurangi cahaya, ya memang benar ada. Itu memang benar ada, dan cahaya itu bisa kita redupkan atau lebih diterangkan sesuai yang kita mau agar mata nyaman untuk melihat laptop dan HP atau lain sebagainya yang menggunakan internet. Memang benar, tetapi jika kita apa-apa ingin mengerjakan tugas, kita akan buka laptop atau HP atau akses yang menggunakan internet lainnya. Ingin mencari berita, kita membuka HP. Ingin mengetahui tentang binatang-binatang, kita membuka HP.